Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua, kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita awali pembelajaran hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian semua, kita semua diberi kemudahan untuk memahami materi pembelajaran hari ini. Baik, di pertemuan yang pertama kita bahas mengenai perpangkatan, yaitu tentang definisi dan lain sebagainya. Definisi dari perpangkatan itu adalah perkalian berulang suatu bilangan dengan bilangan yang sama sebanyak eksponen atau sebanyak pangkat. Rumus umumnya adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. A-nya adalah bilangan real, ya. N-nya adalah bilangan bulat positif. Di pertemuan yang kedua sekarang kita bahas mengenai, di bagian yang kedua, materinya adalah mengenai sifat perpangkatan. Ada beberapa sifat perpangkatan yang akan kita bahas, tapi yang sekarang ini kita bahas 3 saja dulu, nanti lanjutannya di pertemuan berikutnya. Yaitu yang pertama mengenai perkalian perpangkatan atau perkalian bilangan berpangkat, kemudian memangkatkan suatu perpangkatan, dan yang ketiga adalah memangkatkan suatu perkalian bilangan. Baik, yang pertama kita bahas dulu mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Oke, kemarin sudah diingatkan atau diajarkan mana yang disebut dengan basis, mana yang disebut dengan eksponen pada sebuah perpangkatan. Oke ya. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada 3 buah contoh pada tabel ini. Operasi perkalian perpangkatannya ini 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Jadi bilangan berpangkat dengan operasi perkalian. Perhatikan basisnya sama, 3, 3. Kalau diurai dalam bentuk perkalian, 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3. Kali 3 pangkat 3 diurai dalam bentuk perkalian adalah 3 kali 3 kali 3. Oke, sekarang perhatikan perkalian 3-nya sebanyak berapa kali? 5 kali. Jadi kalau ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat atau perpangkatan menjadi 3 pangkat 5. Perhatikan ini sama dengan ini, dengan basis yang di sini, ya kan? Oke, yang berikutnya, yang contoh yang kedua, negatif 3 pangkat 2 kali negatif 3 pangkat 3. Kalau diuraikan, negatif 3 pangkat 2 itu adalah negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 pangkat 3 adalah negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Perkalian negatif 3-nya sebanyak berapa kali? Oke, benar, sebanyak 5 kali. Jadi kalau dibuat dalam bentuk perpangkatan menjadi negatif 3 pangkat 5. Perhatikan ini basisnya sama kan? Oke, fokus ke sini. Karena nanti kita akan membuat simpulan dari materi ini. Kemudian perhatikan yang ketiga, operasi perkalian perpangkatan yang ketiga, contoh nih ya. Y pangkat 5 kali Y pangkat 2. Diubah dalam bentuk perkalian berulang menjadi Y kali 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 Y. Perkalian Y-nya sebanyak berapa? 7. Sehingga dibuat dalam perpangkatan menjadi Y pangkat 7. Fokus ke sini, di sini 2, di sini 3, di sini 5. Ini 2 pangkatnya, ini 3, di sininya 5. Oke. Ini pangkatnya 5, ini 2. Di sininya pangkatnya atau eksponennya adalah 7. Mari kita simpulkan, sifat mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama itu seperti apa? Dapat ditulis seperti ini. Jika perkalian perpangkatan dengan basis yang sama, maka berlaku rumus ini, rumus umumnya ini. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M pangkat N. Jadi basisnya tetap untuk hasilnya, basisnya tetap, kemudian eksponennya dijumlahkan. Perhatikan ke sini. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 berarti sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3. Hasilnya 2 tambah 3 adalah 5. Kemudian negatif 3 pangkat 2 kali negatif 3 pangkat 3 menjadi negatif 3 pangkat 5. 5 dari mana? Dari 2 ditambah 3. Basisnya sama. Y pangkat 5 kali Y pangkat 2 itu sama dengan Y pangkat 7. 7 dari mana? Dari 5 ditambah 2. Perhatikan di sini. Oke ya, mudah-mudahan sudah paham. Ini sifat yang pertama, perkalian bilangan perpangkatan. Jika basisnya sama, fokus basisnya harus sama. Ya.
hasil perkalian perpangkatan yang basisnya sama, maka basisnya tetap, sedangkan eksponennya dijumlahkan tuh, kan? Paham ya? Oke, fokus berikutnya. Perhatikan yang berikutnya. Setelah mempelajari yang di atas mengenai perkalian perpangkatan, sekarang silakan kalian isi di sini. Lihat tabel yang di atas tadi ya. Ulang-ulang untuk melengkapi yang sini. 6 pangkat 2 kali 6 pangkat 3 berarti bentuk perkaliannya? Iya, benar. Salin nanti di buku catatan kalian masing-masing. Lengkapi sampai dengan contoh yang terakhir ini atau latihan yang terakhir ini ya. Oke. Berikutnya materi yang kedua adalah ada pertanyaan nih. Apakah aturan A pangkat N kali A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N berlaku untuk operasi perkalian dengan basis yang berbeda? Misalnya 6 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Ini kan basisnya berbeda nih. Di sini 6, di sini 2. Apakah berlaku rumus ini? Oke, kalian otak-atik di buku kalian, bisa tidak menggunakan rumus yang ini? Ya, jika basisnya berbeda. Kalau bisa, ungkapkan apa alasanmu. Kalau tidak bisa, ungkapkan apa alasanmu. Paham ya? Lengkapi di buku catatan kalian. Berikutnya, yang kedua adalah memangkatkan suatu perpangkatan. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Perhatikan contoh yang ini. 4 pangkat 2 pangkat 3. Bentuk perkaliannya adalah 4 pangkat 2, 4 pangkat 2, 4 pangkat 2. Perkalian 4 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Kalau diuraikan lagi, bentuk perkalian berulang menjadi 4 kali 4, 4 pangkat 2 ya, 4 kali 4, 4 kali 4, 4 kali 4. Jadi perkalian 4 sebanyak berapa kali? Sebanyak 6 kali. Maka dalam bentuk perpangkatan menjadi 4 pangkat 6. 6 diambil dari mana? Dari 2 kali 3 nih. Oke. 4 dari mana? Dari basis yang ini. Berikutnya. 2 pangkat 3 pangkat 4. Berarti perkalian 2 pangkat 3 sebanyak berapa kali? 4 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Kalau diuraikan lagi 2 pangkat 3, perkalian 2 pangkat 3 seperti ini jadinya. 2 kali 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 2. Perkalian 2-nya sebanyak berapa kali? 12 kali. Maka dapat ditulis dalam bentuk perpangkatannya 2 pangkat 3 kali 4. 3 kali 4 dari mana? Nih dari sini 3 dan 4-nya. Oke. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 12. Berikutnya contoh. S pangkat 4 pangkat 2. Kalau diuraikan menjadi S pangkat 4 kali S pangkat 4. Jadi perkalian S pangkat 4 sebanyak 2 kali. Diuraikan lagi sekarang menjadi S kali 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 S. Jadi perkalian S-nya sebanyak berapa kali? 8 kali. 8 dari mana? Didapatkan dari 4 kali 2. Jadi S pangkat 8. Mari kita simpulkan. Sifat yang kedua, memangkatkan suatu perpangkatan atau bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Nah, rumus umumnya ini A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi kalau ada yang seperti ini, maka gunakan rumus umumnya ini. Basisnya tetap, eksponennya diapakan? Benar, eksponennya dikalikan. Ya. Oke, isilah tabel ini sesuai dengan contoh tabel yang di atas. Oke ya, ini bukan lain ya, tapi perkalian berulang. Oke, direvisi. Ya. Oke, lengkapi ini di buku catatan kalian masing-masing ya, dengan materi yang tadi. Berikutnya yang ketiga, memangkatkan suatu perkalian bilangan. Oke, perhatikan contoh tabel berikut. Nah, di sini ada 2 kali 3 pangkat 2. Berarti perkalian 2 kali 3 sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali kalau diurai dalam bentuk perkalian berulang. Jadi 2 kali 3 kali 2 kali 3. Oke, kita gabungkan nih 2 kali 2 tuh yang sama ya. 2 kali 2, kemudian yang ini 3 kali 3. Oke, 2 kali 2 dalam bentuk perpangkatan menjadi 2 pangkat 2. 3 kali 3 dalam bentuk perpangkatan menjadi 3 pangkat 2. Paham ya? Oke, sekarang yang ini 2 kali 5 pangkat 3. Berarti perkalian 2 kali 5 sebanyak berapa kali? 3 kali. 2 kali 5 kali 2 kali 5 kali 2 kali
5 sama dengan, oke, yang samanya kita dekatkan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali, maaf, ini 5-nya tidak terlihat ya, harusnya di sini ada 5 kali 5 kali 5 menjadi 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Oke. Berikutnya A kali B pangkat 4. Perhatikan ini oleh kalian. Perkalian A-nya sebanyak berapa kali? 4 kali. Perkalian B-nya sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali juga. Maka kita dapatkan rumus umumnya kayak gini. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Sesuai dengan rumusan yang ini ya. Oke, paham? Ulang-ulang nanti ketika kalian sudah menyimpan video ini. Kapanpun kalian bisa melihat tayangan video ini. Kalau sudah paham itu, silahkan kalian lengkapi tabel yang ada di bawah ini. 7 kali 9 pangkat 3 berarti perkalian 7 kali 9 sebanyak berapa kali? 3 kali, benar. Lengkapi perpangkatannya, lengkapi tabel ini di buku catatan kalian masing-masing. Mudah-mudahan paham untuk kali ini, dan selamat mempelajari kembali video ini berulang-ulang sampai dengan kalian paham. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.